Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa yang sekarang mengambil mata kuliah saya, strategi belajar mengajar. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya. Sekarang ini kita bisa hadir mengikuti kuliah saya, strategi belajar mengajar. Dan ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah kemarin kita bicara terkait dengan kontrak belajar, maka hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah strategi belajar mengajar materi pertama, yaitu terkait dengan hakikat guru. Mungkin tidak asing bagi kita kalau mendengar istilah guru, karena kita sejak kita lahir sebetulnya kita adalah mempunyai guru. Kita adalah seorang murid yang pasti mempunyai guru, baik itu guru formal maupun non formal. Kecil mungkin kita lahir sampai usia 6 tahun kita dididik langsung oleh guru kita yang dinamakan orang tua kita. Kita belajar dengan mereka, kita diajari oleh beliau-beliau, mulai dari bagaimana cara kita untuk keterampilan yang paling dasar, ya, menggerakkan tangan, kaki, berjalan, berbicara, sampai juga belajar terkait dengan hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana cara kita untuk melihat sesuatu, untuk memegang sesuatu, dan pada akhirnya kita nanti ketika umur 6 tahun, sekarang lebih awal lagi, 3 tahun kita sudah memasuki dunia pendidikan formal, maka disitulah kita kemudian mengenal guru formal. Kalau tadi sebelum kita memasuki pendidikan formal, istilahnya adalah orang tua kita adalah guru kodrati atau guru non formal. Kodrat orang tua adalah harus menjadi guru bagi anak-anaknya, termasuk bagi kita semuanya. Ketika kita memasuki dunia persekolahan atau dunia formal, baik sekolah umum yang kita kenal, ada madrasah, ada sekolah maupun sekolah yang khusus seperti sekolah keagamaan, ya seperti madrasah diniyah mungkin, majelis taklim dan sebagainya, maka di situ pula kita mengenal guru. Nah, sekarang guru itu siapa? Kata guru itu sebetulnya kita bisa melihat dalam bahasa Sanskerta. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, guru berasal dari dua suku kata, gu dan ru. Gu artinya adalah darkness, dan ru artinya adalah light. Artinya adalah gu itu adalah kegelapan dan ru adalah cahaya atau terang benderang. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam Wikipedia, Ensiklopedia, maksudnya guru adalah orang yang menunjukkan cahaya terang atau pengetahuan dan menghilangkan kegelapan atau kebodohan. Oleh sebab itu, guru sebetulnya adalah merupakan makhluk yang spesial, merupakan orang yang sangat istimewa, karena dari mereka lah kita memperoleh pengetahuan, memperoleh cahaya, menghilangkan kegelapan, menghilangkan kebodohan kita. Oleh sebab itu, dalam dunia kita, misalnya yang pernah nyantri, yang pernah pesantren, yang pernah ngaji, mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Istilah guru kan mewakili banyak istilah, seperti kalau
tadi saya sampaikan di rumah itu guru kita adalah orang tua kita. Kalau di sekolah ya para pendidik kita, guru itu sendiri. Kalau di di pesantren atau di majelis taklim atau di suro atau masjid, maka di situ ada kita kenal ustadz, ustadzah. Itu juga seorang guru. Kemudian memang lebih khusus lagi sebetulnya guru itu adalah yang berada di pendidikan sebelum perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi istilahnya dosen. Ya. Apa perbedaan guru dan dosen? Hanya tempatnya aja. Kalau guru biasanya kita kenal istilah itu ada di pendidikan menengah ke bawah. Kalau dosen itu biasanya ada di level perguruan tinggi. Sebetulnya tanggung jawabnya, tugasnya sama. Hanya istilah saja yang membedakan. Oke, kita kupas sekarang pengertian guru dalam konteks Indonesia. Jadi kan guru secara etimologi kita ambil dari bahasa Sanskerta. Sekarang kita lihat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1. Di situ disebutkan ini guru formal ya. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi kita membatasi sekarang ini bahasan kita adalah hakikat guru secara formal. Karena memang saudara ini mengambil mata kuliah strategi belajar mengajar, ini harus dipersiapkan untuk menjadi guru formal. Kalau guru tidak formal, sebetulnya kita belajar secara otodidak ya. Dari pengalaman kita, dari cara kita melihat orang tua kita, melihat pusat-pusat kita, nanti kita bisa otomatis menjadi guru non formal. Dan sekarang ini saudara disiapkan untuk menjadi guru formal. Oleh sebab itu kita lihat tadi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Ini cirinya. Tugas utamanya apa? Dia harus mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang usia dini, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan dasar itu terdiri dari 2 yang bisa kita lakukan kemarin kita dulu dibedakan, yaitu antara SD dan SMP atau MI, MTS. Itu dianggap pendidikan dasar. Dulu 6 tahun, sekarang 9 tahun. Oleh sebab itu, kalau kita sebut pendidikan dasar, itu berarti meliputi kelas 1 sampai kelas 9, atau SD dan SMP, MI dan MTS. Itu ya, saudara sekalian. Anda bingung, termasuk juga ada istilah mungkin saya sedikit terkait dengan apa bedanya pendidik dan pengajar. Kita juga melihat bahwa kadang-kadang istilah ini cukup mengganggu kita. Yang mengatakan pendidik is pengajar sama saja, same. Tapi ada juga membedakan pendidik itu lebih luas daripada pengajar. Apakah kita akan menyebutkan sama atau beda tergantung kita. Kita bisa saja menyamakan yang pendidik ya sama dengan pengajar, pengajar sama dengan pendidik. Tapi kalau kita membedakan juga boleh-boleh saja. Secara sederhana sebetulnya pendidik itu memang lebih luas daripada pengajar. Kalau pengajar itu tugasnya lebih kepada menyampaikan pengetahuan atau transferring of knowledge. Jadi dia lebih hanya kepada pengetahuan saja yang dididik. Nah, kalau pendidik lebih lengkap. Biasanya pendidik itu tugasnya kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom ada 3 itu yang ranah yang harus dikejar oleh pendidik, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini yang membedakan. Makanya kita lebih nyaman disebut pendidik daripada pengajar.
Kalau pengajar itu hanya targetnya cukup knowledge oriented atau pengetahuan saja. Tapi kalau sudah pendidik maka minimal kita kejar 3 itu. Ada sikap atau karakteristik atau value, karakter, dan ada pengetahuan itu sendiri, dan yang tidak kalah penting juga adalah keterampilan atau skill kita. Oleh sebab itu, guru itu sebaiknya disebut pendidik, jangan hanya pengajar. Kalau pengajar bisa diwakili oleh Mbah Google umpamanya. Kita tidak perlu lagi datang di depan kelas. Murid-murid tidak perlu lagi datang ke kelas seperti ini. Seperti ini itu baru knowledge oriented. Daring itu belum bisa mewakili bahwa attitude atau sikap atau yang tadi saya sampaikan keterampilan itu tidak akan maksimal. Oleh sebab itu sebaiknya memang kita gunakan istilah pendidik, dan memang pada pandemi ini kita tidak bisa mencapai target-target ideal sebagai seorang pendidik. Kemudian tugas utama guru itu apa saja? Tadi sudah disampaikan di dalam undang-undang. Kita lihat bahwa tugas utama seorang guru itu adalah yang pertama mendidik. Jadi kalau sudah mendidik ini lebih kepada ada situ perpaduan antara karakter atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang dibidik itu tidak hanya pengetahuan. Mendidik, cara mendidik bagaimana? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan mendidik adalah memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak. Ini sehingga kita ini bisa menjadi orang yang punya pribadi yang baik, punya akhlak yang baik, punya knowledge, punya keterampilan yang dibutuhkan. Ini yang pertama, mendidik. Kedua, itu adalah mengajar. Mengajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar. Ketika di kelas, seorang guru kalau hanya mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pendekatan tertentu kepada siswa, maka guru tersebut baru melaksanakan tugas berikutnya, yaitu mengajar. Tugas guru adalah mengarahkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya agar peserta didik itu dapat mengikuti apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan oleh guru, dengan maksud agar tujuan itu tercapai. Mengarahkan bukan berarti memaksa kebebasan peserta didik, tetapi mengarahkan berarti memberikan juga kebebasan peserta didik untuk tumbuhnya kreativitas dan juga inisiatif peserta didik secara mandiri. Nah, ini baru tugas guru. Memang agak berat tugas guru. Dia juga mengajar, mengarahkan. Dan berikutnya adalah membimbing. Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajarnya. Nah, prosesnya adalah dilakukan dengan memberikan contoh-contoh pada siswa. Nah, mungkin mempraktekkan keterampilan tertentu, menerapkan sebuah konsep-konsep dalam diri siswa. Itu namanya membimbing. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah melatih siswa. Dan ini lebih kepada kalau kita lihat keterampilan atau dalam bahasa Bloom itu kan psikomotorik. Jadi ketika kita di kelas itu, maka kita juga harus sebagai pelatih, karena di situ ada target-target psikomotorik yang harus dicapai oleh siswa kita. Sehingga guru tidak hanya menyampaikan teori, tidak hanya memberikan teladan value-nya, tapi juga harus melatih atau
atau melatih psikomotorik. Berikutnya adalah menilai. Menilai itu adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Nanti khusus penilaian ini akan kita bahas dalam bab berikutnya, supaya nanti Anda jelas bedanya menilai dengan mengevaluasi. Bedanya apa? Termasuk yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika menilai, seorang guru harus minimal menilai 3 aspek tadi, yaitu aspek sikap siswa atau afektif siswa, dan sikap kognitif siswa atau pengetahuan siswa, dan aspek psikomotorik siswa atau keterampilan siswa. Tugas yang terakhir secara keseluruhan yaitu mengevaluasi. Inilah nanti juga saya sampaikan tadi bahwa perbedaan antara menilai dan mengevaluasi itu nanti akan saya sampaikan dalam bab khusus. Bab khusus mungkin di minggu ke-11 ya. Dari 14 pertemuan itu minggu ke-11, pertemuan ke-11 akan ada materi terkait dengan evaluasi dan feedback ya. Di situ akan saya jelaskan bagaimana perbedaan antara menilai dan mengevaluasi. Jadi kalau secara terminologi, mengevaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Sekali lagi secara teknis dan juga mungkin secara aplikatif, penilaian dan evaluasi ini akan saya sampaikan dalam berikutnya. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah kita harus juga memahami terkait dengan istilah yang sekarang baru gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah ya, digembar-gembarkan oleh pemerintah dan juga oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yaitu terkait dengan guru profesional. Jadi ada guru biasa, ada guru yang luar biasa, atau guru profesional. Nanti saudara kira-kira kalau sudah lulus dari S1 ini, karena Anda mengambil fakultas ilmu keguruan, tarbiyah dan ilmu keguruan, maka Anda harus memahami istilah guru profesional. Cirinya apa? Guru profesional itu yang pertama harus memiliki bakat, minat. Bakat tidak punya, minat ada, bagus. Bakat punya, minat ada, lebih bagus. Berikutnya ada panggilan jiwa dan idealisme. Ini lengkap. Kalau Anda bakat oke, minatnya bagus, jiwanya terpanggil jadi guru dan punya idealisme, ini jadi guru yang baik, itu berarti Anda ciri-ciri mau jadi guru profesional. Yang kedua, pastinya memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada peserta didiknya, dan juga berakhlak mulia, termasuk meningkatkan diri kita sendiri, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan akhlak kita, karena kita akan menjadi suri tauladan, akan menjadi contoh bagi murid-murid kita. Yang ketiga atau berikutnya, seorang guru profesional itu adalah memiliki kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik ini kalau di undang-undang terkait dengan guru dan dosen, undang-undang nomor 5, undang-undang 14 2005, itu adalah guru harus S1. Guru harus S1, dan nantinya ketika dia sudah S1 bergelar sarjana, dia harus mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Kalau Anda
mahasiswa PAI, ya harus ngajar pendidikan agama Islam. Kalau Anda mahasiswa tadris bahasa Inggris, maka nanti juga mengajarnya bahasa Inggris, bukan mengajarnya matematika. Atau sebaliknya, Anda mahasiswa tadris matematika, maka Anda harus mengajar mata pelajaran matematika. Ini kualifikasi akademik dan juga kesesuaian dengan bidang ajar yang nanti kita ajarkan. Berikutnya adalah memiliki kompetensi yang diperlukan. Jadi ada hubungannya dengan kualifikasi akademik. Jadi kalau Anda guru bahasa Inggris, S1 bahasa Inggris, maka Anda harus mendalami bidang itu supaya berkompeten. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas kita sebagai seorang guru. Ini penting juga. Ada tanggung jawab, responsibility kita harus. Saya lanjutkan saja ya, para mahasiswa sekalian saya hormati. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 2005 bahwa salah satu syarat guru profesional adalah dia harus memiliki kompetensi. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru itu minimal harus mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Secara sederhana, mungkin ada pertanyaan, Pak, kompetensi pedagogik itu apa? Kompetensi profesional itu apa? Juga sosial itu apa, dan kompetensi kepribadian itu apa? Nah, saya jelaskan saja secara sederhana ya. Kalau dijelaskan satu persatu itu bisa 2-3 jam atau 2-3 hari bahkan untuk menjelaskan masing-masing kompetensi ini. Secara sederhana, kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang terkait dengan kemampuan kita untuk membelajarkan siswa atau kompetensi dalam konteks pembelajaran. Maka indikator-indikator apa seorang guru itu disebut mempunyai kompetensi pedagogik. Nah, di antaranya adalah yang pertama, dia mempunyai wawasan yang terkait dengan pembelajaran yang sangat luas. Wawasan pembelajaran yang sangat luas. Dia juga mengetahui karakteristik anak didiknya. Dia juga harus mampu membuat silabus, mengembangkan silabus yang baik, membuat RPP yang baik, kemudian mampu melaksanakan pembelajaran yang dialogis, yang tidak satu arah. Dia juga mampu menggunakan teknologi pembelajaran atau media pembelajaran yang baik. Dia juga harus bisa memberikan penilaian yang baik. Dan yang terakhir tentunya dia harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan baik. Ya, ke-7 atau 8 indikator ini kalau dikuasai guru, maka guru tersebut bisa disebut mempunyai kompetensi pedagogik. Yang kedua atau berikutnya, kompetensi profesional. Seorang guru dikatakan mempunyai kompetensi profesional itu kalau yang bersangkutan itu mempunyai kemampuan untuk mengajarkan apa yang hendak diajarkan, atau bahasa lain adalah menguasai materi yang akan diajarkan. Ini adalah kompetensi profesional. Kalau Anda nantinya jadi guru PAI, maka Anda harus menguasai materi PAI dengan baik. Struktur keilmuannya mulai dari yang sederhana sampai yang abstrak. Kalau Anda nanti menjadi guru bahasa Inggris, karena Anda mungkin sekarang belajar menjadi mahasiswa atau belajar di prodi tadris bahasa Inggris, maka Anda harus menguasai materi bahasa Inggris dengan baik. Kalau Anda menguasai materi betul, maka Anda disebut mempunyai kompetensi profesional. Berikutnya adalah kompetensi sosial. Nah, ini terkait dengan kemampuan guru kemampuan guru menguasai komunikasi
atau kemampuan guru untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, baik dengan sesama guru atau rekan sejawat, dengan pimpinannya, kepala sekolah, mungkin dengan pengawas, atau dengan SKPD pendidikan atau kepala dinas pendidikan, ya. Atau yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi guru tersebut dengan siswa terutama. Tidak lupa juga dengan orang tua siswa. Nah, kemampuan komunikasi ini kalau kita jalankan dengan baik, maka kita disebut sebagai guru yang sudah mempunyai kompetensi sosial. Secara sederhana begitu. Maka nanti kita harus banyak membaca buku bagaimana cara kita supaya kita expert atau mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir, seorang guru disebut mempunyai kompetensi kepribadian apabila jiwanya, dirinya, karena kompetensi kepribadiannya terkait dengan seorang guru, pribadi seorang guru. Dia harus dewasa, dia harus matang, kepribadiannya matang, dia harus bijaksana, dia tidak ego. Kalau egonya tinggi atau egoisme, namanya bukan bijaksana, tapi bijaksini. Karena dia hanya mementingkan dirinya, tidak mementingkan muridnya. Dia juga harus arif, dia harus bisa menjadi teladan dalam bersikap. Ya. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita dianggap guru yang sudah mempunyai kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi inilah yang harus dimiliki guru, sehingga kalau keempat ini dimiliki guru, maka kita disebut sebagai guru yang profesional, yang pada hakikatnya nanti adalah kita akan memperoleh sertifikat, namanya sertifikat pendidik, yang imbasnya adalah kita akan memperoleh yang namanya tunjangan sertifikasi. Dan inilah harapan kita semua, harapan para guru, yaitu memperoleh tunjangan sertifikasi. Dan itu adalah penghargaan bagi guru yang disebut dengan guru profesional. Mungkin itu saudara sekalian yang biasa sampaikan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk berikutnya di link e-learning nanti ada tugas yang Anda harus kerjakan, dan Anda bisa langsung menanggapinya di e-learning saya, dan itu akan menjadi nilai saudara, baik nilai harian maupun nilai tengah semester, dan sekaligus juga akan akumulasinya menjadi nilai akhir semester Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.